Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya kita bisa kembali berkumpul di ibadah pekanan kita, yaitu salat Jumat yang wajib bagi kita semua kaum muslimin. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda, di mana sumpah ini adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Persatuan para pemuda terdahulu dalam melawan penjajahan sangat erat kaitannya dengan semangat juang dan kekuatan yang mereka miliki, baik kekuatan akal maupun kekuatan fisik. Karena pada dasarnya masa muda adalah masa keemasan dan masa kekuatan Allah, masa kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ulama tafsir dalam menjelaskan kekuatan di sini adalah pada masa muda, dan kekuatan yang dimaksud bukan sekedar kekuatan fisik, namun juga kekuatan akal. Coba kita perhatikan anak-anak kecil di sekeliling kita. Mereka tidak terlalu bisa diharapkan dalam mengangkat beban yang berat. Begitu pula dalam akal pemikiran, mereka tidak terlalu bisa diandalkan. Sama halnya dengan orang tua yang telah masuk pada masa kelemahan fisik dan akal. Kekuatan keduanya sudah tidak seperti ketika masa muda, yang waktu itu masih bisa melakukan apa saja dengan kekuatan fisik dan akalnya. Nabi SAW bersabda tentang masa muda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu yang pertama, masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faragaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Semua 5 itu kita akan baru rasakan saat kehilangannya, khususnya masa muda. Imam Al-Munawi mengatakan, "Fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha." Maka yang 5 ini tidak akan ditahu nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Maka ada ucapan yang perlu kita renungi.
Sebagaimana seorang penyair mengatakan, bakaitu ala syababi bidam'i aini falam yughnil buka'u walan nahibu. Kutangisi mata mudaku dengan aliran air mataku, akan tetapi tangisan tiada guna, tangisan dan ratapanku. Fa ya asafan asiftu ala syababin na'ahu syaibu warra'suhul khadibu. Sungguh aku bersedih dan menyesal atas masa mudaku. Masa tua dan rambutku yang disemir telah berduka cita atas masa mudaku. Araitu minasyababi wa kuntu ghaddan kama ya'ra minal waraqil qadibu. Masa mudaku telah hilang padahal dahulu aku segar bugar sebagaimana batang pohon yang kering ketika gugur daunnya. Fa ya laita syababi ya'udu yauman. Aduhai seandainya suatu hari masa mudaku bisa kembali sehari saja. Fa akhbarahu bima fa'ala al-mashibu. Maka akan aku kabarkan kepadanya tentang apa yang menimpa masa tua. Kaum muslimin rahimakumullah, masa muda adalah masa ketika seseorang menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan naungan di hari tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Ta'ala. Nabi SAW berfirman, atau Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, atau sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamata fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan kepadanya di mana hari tersebut pada hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Wa rajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat ainahu, dan seseorang yang mengingat Allah pada masa ketika dia sendiri dan kemudian mengalir air matanya. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, dan seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid, terikat dengan masjid. Wa rajulani tahabani fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah, dan seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan kemudian wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dan yang terakhir, orang yang diberi naungan adalah orang yang mensedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai diibaratkan seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kami kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua pemuda-pemuda yang menggunakan semangat, kekuatan fisiknya dan akalnya di jalan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, dan memperbaiki keadaan mereka di zaman fitnah sekarang ini. Dan bagi kita yang sudah tua, jangan pernah menyesal atau jangan iri hati dengan orang yang masa muda, karena rahmat Allah Subhanahu itu luas, ya, ampunan Allah luas, ya. Maka ketika kita lalai dengan masa muda kita, maka kita bertobat kepada Allah di masa tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة